Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dapur DH, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sahabat Dapur DH selalu sehat ya, selalu lancar dalam beraktivitas, dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah. Oke sahabat Dapur DH, kali ini Dapur DH akan membuat cemilan ya, cemilan imut, cantik, dan enak. Kali ini kita akan membuat walnut. Semua pasti kenal walnut, tapi sekarang kita buat walnut ala Dapur DH. Nanti walnutnya akan kita isi dengan sukade dan ada cherry. Kemudian pokoknya kita isi walnutnya ya sahabat. Nah, apa-apa saja bahan yang kita butuhkan dalam membuat walnut ala Dapur DH ini, kita akan lihat satu persatu. Oke. Bahannya mudah dan simpel ya sahabat. Kita membutuhkan di sini 4 butir telur yang sedang ya. Ini 4 butir telur. Kemudian 250 gram tepung terigu, protein sedang boleh, protein rendah boleh. Kemudian 200 gram gula pasir ya. Kemudian ini minyak sayur ditimbang tadi 100 gram ya, bukan 100 ml, 100 gram. Dan 1 sendok makan SP ya. Kemudian 1 bungkus susu kental manis Indomilk. Kemudian 1 bungkus nutrisarinya. Ini biangnya ya untuk walnut bolu nutrisari. Nah, di sini kita ada 3 macam pewarna makanan. Ada warna hijau muda, kemudian ada kuning tua, dan ada warna merah. Nah, kenapa kita memakai pewarna di sini? Kenapa tidak pakai pasta? Kalau kita pakai pasta untuk mewarnainya, maka bolu nutrisarinya akan hilang rasanya, karena kita memakai nutrisari untuk rasa ya. Jadi kita memakai di sini hanya pewarna cair ya, khusus untuk makanan yang akan kita teteskan ke dalam adonan walnutnya nanti. Oke sahabat, kemudian kita membutuhkan boleh ya, optional, boleh dikasih garam dan boleh tidak. Nanti kita akan pakai garam halus 1 sendok makan, 1 sendok teh. Oke sahabat, kita lanjut. Bagaimana cara pembuatan walnut ala Dapur DH? Yuk kita lihat. Baik sahabat Dapur DH, kita akan mulai membuat walnut ala Dapur DH. Kita singkirkan yang belum kita butuhkan. Sekarang kita membutuhkan telur. Telurnya 4 butir ya. Ini untuk adonan 1 resep. Ada masuk. Ini telurnya sudah kita pecahkan. Kita masukkan 200 gram ya. 200 gram gula pasir. Terus kita masukkan langsung SP-nya. Nah, ini kita singkirkan dulu ya. Kita mixer seperti kita membuat bolu ya sahabat.
sahabat dapur ya, ini telurnya kita kocok sampai pucat ya, sampai mengembang. Jadi di sini kita hanya membutuhkan SP. Kita tidak pakai baking powder atau baking soda. Jadi nanti kalau sudah mengembang, kita akan masukkan satu persatu bahan yang lain ya. Sahabat dapur DH, ini sudah mulai mengembang ya. Tadi ini sudah kita campur nutrisari dan 1 saset susu dengan air 100 ml ya. Jadi nutrisarinya sama susunya dihancurin di sini, hancurin di dalam air ya. Kemudian kita akan masukkan tepung dengan nutrisari secara bergantian. Cara bergantian ya, sedikit demi sedikit. Aroma nutrisarinya kecium ya sahabat. Jadi kita membutuhkan air sebanyak 100 ml untuk melarutkan nutrisarinya dan susunya. Nah, ini selesai ya sahabat. Terakhir kita masukkan minyak sayur yang sebanyak 100 ml tadi ya. Jika terasa sudah tercampur semua, kita akan matikan mixer. Sahabat dapur ya, adonan ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Akan kita kasih warna yang cantik ya. Kita akan bagi adonan ini menjadi 3 bagian. Sahabat dapur ya, garam kita masukkan. Ini pemakaian garam sebenarnya opsional aja. Cuman kita gimana ya, kalau nggak pakai garam tuh rasanya ada sedikit yang kurang ya. Oke, ini sudah kita aduk rata garam di dalamnya. Kita akan bagi adonan ini menjadi 3 warna ya. Oke sahabat dapur DH, kita akan tambahkan warna hijau. Kita kasih beberapa tetes, 2 tetes. Kita coba 2 tetes. Kita akan buat bolnutnya warna-warni ya.
Ini 2 tetes, kita tambah 1 tetes lagi, masih pucat ya. Nah, segernya tetap aroma bolu nutrisarinya tercium. Karena kita tidak pakai pasta, maka kesegaran nutrisarinya masih kecium. Hanya warna saja yang kita kasih berwarna-warni. Ini kalau dikukus dikit lagi ya sahabat, berarti kita memasukkan 4 tetes warna ya. Kita memakai pewarna makanan ya, bukan pewarna tekstil, jadi jangan ragu ya sahabat. Oke, nah ini udah bagus hijaunya ya. Kemudian akan kita kasih tadi 5 tetes ya, sekarang kita kasih 5 tetes untuk warna merah. 2, 3, 4, 5. Sudah azan sahabat ya, kita putar ini sebentar, kemudian kita break ya, karena sudah azan. Ini warnanya merah ya. Selesai sahabat yang warna merah. Kita break sebentar ya, karena azan. Oke sahabat dapur DH, ini sudah kita beri warna ketiganya. Sekarang kita akan olesi ini cetakan dengan minyak ya. Kita olesi cetakannya dengan minyak sayur supaya nggak lengket ya. Ini saya pakai cetakan yang paling kecil ya sahabat, karena yang kecil ada. Kita olesi dulu semua cetakan dengan minyak sayur ya. Ini semuanya cetakan ada 24 buah. Kita lihat satu resep dapatnya berapa pieces nanti. Oke. Sahabat dapur DH, nanti walnutnya kita isi dengan buah kering ya. Ini sukade. Ada 4 warna di sini, kita isi. Kebetulan coklat lagi habis. Yang ada nanti ini selai strawberry untuk hiasan di atas, topping di atas nanti. Kemudian ini ada cherry ya, cherry, tapi ini buah kering juga sudah merah. Ini ada cherry yang dipotong halus-halus ya, jadi kita pakai saja sukade ya untuk isian walnut. Tapi yang biasanya walnut ini nggak ada isinya, cuma kita improvisasi. Nah sekarang walnut kita kasih isi di dalamnya supaya lebih greget ya sahabat. Oke, ini oh ya, kukusan kita panaskan. Untuk kukusan kita panaskan ya. Kita akan buat warna kuning ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kasih kuning. Kemudian kita ambil toppingnya warna hijau, boleh kita masukkan topping isian, bukan topping ya. Nah kita tutup,
kalau misalnya ada coklat dark, kita akan kasih coklat. Tapi coklat dilihat tadi udah habis sahabat. Nah, kita isi segini saja ya. Berarti tinggal kira-kira setengah sentimeter dari cetakannya yang tersisa. Kita isi warna hijau. Jadi ingat bikin es krim nih sahabat. Encernya seperti es krim. Warna hijau kita kasih isiannya warna merah. Nah, nanti kita selang-seling ya sahabat. Ini kita tutup kembali isiannya dengan warna hijau. Nanti akan kita combine ya, warna merah dengan kuning, warna hijau dengan kuning. Nah, sekarang kita coba warna merah ya. Ini merah. Kita isi toppingnya warna, bukan topping ya, kenapa topping terus? Kita isi dengan buah kering yang warna kuning. Kita tutup kembali dengan adonan merah muda. Nah, sudah 3 warna ya. Kita akan combine ya, kita combine ini yang kuning di bawah. Oke, kuning di bawah. Kemudian kita isi dengan buah kering yang warna orange. Nah, yang warna kuning juga ya. Kemudian kita tutup sahabat dengan yang warna merah. Ya, kita tutup adonannya dengan yang warna merah. Nah, ini. Kemudian kita ambil warna merah di bawahnya. Kita isi warna kuning, orange. Kemudian kita tutup dengan warna hijau. Ini kita selang-seling, kita combine warna-warnanya biar cantik dan imut. Ini warna hijau. Kemudian kita kasih ini warna merah. Dan kita tutup dengan warna merah. Begitu seterusnya sampai habis ya sahabat. Kita akan isi ini. Ya, kita akan isi semua cetakan. Nanti akan kita kukus ya. Baik sahabat dapur DH. Ini kukusan sudah panas ya. Kita akan kukus berapa yang siap. Yang siap kita masukkan ke dalam cetakan ya. Kita ngukus selama 15 menit saja. Jadi kalau sekarang sudah jam 4, nanti 4 lewat 15 menit akan kita angkat. Buatnya panas. Karena memang panas. Oke. Segini saja dulu. Ya sahabat, segini, terus kita tutup. Kita tunggu 15 menit, oke? Sahabat dapur DH, sudah 15 menit, kita akan lihat ya hasil kukusan walnut kita. Wow. Berkah sahabat, warnanya cantik. Oke, ini lembut.
Ini bisa kita angkat ya, sudah 15 menit, kita akan angkat satu per satu. Dan nanti kita akan masukkan lagi yang baru ya. Oh, oh. Cantik warnanya ya sahabat, apalagi yang di-combine. Ini berarti tadi 12 buah yang masuk. Nah, masih ada lagi nih, masih banyak yang akan kita kukus ya sahabat. Kita akan kukus yang berikutnya. Bismillah. Panas. Nah, lebih cepat pakai gini. Ini 12 pula ya. Kita akan kukus semua adonan tadi. Dan kita akan lihat berapa buah yang kita dapatkan dari 4 telur. Oke sahabat. Ini kukusan yang kedua. Kita kukus ya. Kita tunggu 15 menit ke depannya. Sahabat dapur Gehang, ini lihat walnut kita isiannya sampai nampak keluar ya. Ini lembut sahabat, lembut banget. Oke, kita tunggu ini sampai 15 menit ke depannya. Baik sahabat dapur Gehang, ini yang kedua ya, hasil kukusan kita. Meker lagi, orangnya cantik lagi. Kita akan angkat ya. Oh, jatuh. Hasilnya nggak lengket sama sekali dicetakan ya. Berarti ini sudah 24 biji, 24 buah yang masak. Karena kita punya cetakannya hanya 24. Berarti untuk 4 telur, walnut ini dapatnya banyak. Banyak walnut ini, tapi cetakannya yang kecil ya. Oke. Ini masak untuk yang ketiga sahabat. Warnanya combine terus. Ini kita akan tunggu 15 menit ke depan lagi. Oke. Ini dia sahabat ya, adonan kita masih banyak. Tapi ini sudah selesai, cantik bukan? Kita akan coba ya. Kita akan coba yang warna kuning. Ya. Karena kuning kelihatannya segar. Lembut banget sahabat, lembut banget. Ya. Nggak lengket karena kita sudah lapisi dengan minyak dan di dalam adonan juga ada minyak. Nah, ini buah kering yang kita letakkan tadi ya, sukade ya. Nah, kita akan makan ya sahabat, nih lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Segernya dapat,
nutrisarinya, nggak hilang rasanya, masih ada kesegaran nutrisari, ditambah dengan gurihnya susu. Silahkan praktekkan dan cobakan ya sahabat, karena buatnya gampang, bahannya pun mudah dan simple. Silahkan. Oke sahabat dapur DH, ini selesai sudah walnut ala dapur DH kita. Tidak perlu kita kasih topping di atasnya, karena isiannya sudah mengembul keluar warna-warnanya. Imut dan cantik walnut kita. Baik sahabat dapur DH, silakan praktekkan cara pembuatan walnut ala dapur DH. Mudah, praktis, dan simple. Cantik dan imut, dan yang paling penting enaknya. Segar, karena dalamnya mengandung nutrisari. Nutrisari yang dipakai nutrisari Amerika. Ya, mereknya Amerika, jeruk manis Amerika. Oke sahabat dapur DH, ditunggu like, subscribe, share, serta komentarnya ya untuk kemajuan channel dapur DH. Nah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Resep kami kali ini yaitu walnut ala dapur DH. Terima kasih ya sahabat, kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan menu dan resep yang berbeda tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.